Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya rasa langsung saja ya saya share materi ya. Kelihatan slide saya? Kelihatan, Sir. Oke. Oke, anak-anak Bapak sekalian, materi kita hari ini adalah tenis meja. Adalah olahraga dalam bola kecil ya. Karena minggu lalu kita sudah menyelesaikan bulu tangkis kan? Dengan Mr. Amin Yunus. Jadi kita lanjut kepada materi tenis meja. Adapun indikator dalam pembelajaran hari ini adalah menjelaskan teknik dasar dan peraturan permainan tenis meja. Yang kedua adalah melakukan gerakan teknik dasar dan peraturan tenis meja. Jadi untuk indikator yang kedua, kalian nanti setelah pembelajaran ini melakukan di rumah masing-masing. Oke, tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain. Artinya ini single atau 1 lawan 1 dan dua pasang ganda. Cara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet dan lapangan permainan berupa meja. Oke. Ini di ganda ini tambahannya adalah ada campuran ya. Jadi selain ganda putra, ganda putri, termasuk juga ganda campuran. Ini organisasi adalah ITTF, International Table Tennis Foundation. Ya, kalau di Indonesianya adalah PTMSI, Satuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Kita membahas tentang teknik dasar ya nak, sekilas saja karena memang kalian sudah kelas 3, tentunya kita nanti membahas peraturan dan perwasitan. Kalau untuk bukan perwasitan tapi strategi ya. Jadi untuk strategi bertahan dan strategi menyerang itu kita bahas di pertemuan selanjutnya yaitu Selasa depan begitu ya. Kemudian teknik megang bat yang pertama itu ada second grip. Ya, biasanya ini menggunakan secara berjabat tangan. Kemudian pen hold grip, ya, seperti memegang pulpen. Dan yang ketiga similar grip, ya ini sama seperti American grip. Selanjutnya teknik melakukan servis, ya yang pertama harus dilakukan servis dilakukan dengan bola berada di tengah telapak tangan dan dalam kondisi diam. Bola dilambungkan tanpa peraturan secara vertikal dengan ketinggian 16 cm, kemudian bola dipukul setelah turun tanpa menyentuh meja. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, cara servisnya ini tidak boleh di atas meja. Bola itu tidak boleh di atas meja, kemudian bola harus dilambungkan. Kebanyakan dari kita kan tidak dilambungkan kan untuk melakukan servis. Jadi, sebenarnya itu harus dilambungkan. Dan yang terakhir adalah bola itu harus menyentuh meja sendiri dalam melakukan servisnya. Kemudian selanjutnya teknik melakukan smash, yaitu ada dua, smash forehand dan smash backhand. Ya, ini hanya gerakannya saja ditambah dengan power ya. Ada beberapa jenis pukulan dalam tenis meja. Yang pertama adalah drive. Pukulan dengan ayunan terpanjang tangan pemain sehingga menghasilkan pukulan yang cepat, keras, dan mendatar.
Yang kedua adalah push, pukulan backspin yang bersifat pasif dan sering digunakan untuk membalas pukulan backspin. Tujuan jenis pukulan ini adalah agar bola tidak melambung terlalu tinggi. Yang ketiga adalah chop, pukulan backspin yang biasa dipergunakan dalam permainan untuk bertahan dari serangan lawan. Dan yang keempat ada block, pukulan yang dilakukan saat menahan serangan lawan dan dilakukan ketika bola mantul dari meja atau lapangan. Tujuan pukulan ini agar lawan tidak dapat melancarkan serangan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah servis. Nah, servis ini yang kita bahas tadi ya. Oke, kita masuk kepada peraturan tenis meja. Yang pertama adalah pemain harus memukul bola dengan cara menyentuh papan pemukul atau bat. Yang kedua adalah pemain harus melakukan servis. Yang ketiga, penerima bola merupakan pemain yang memukul bola. Yang kedua dalam satu rally. Permainan diawasi oleh seorang wasit dan pembantu wasit. Selanjutnya, permainan dimainkan hingga salah satu pemain mencapai 11 poin. Pemain melakukan umpan servis 2 kali masing-masing secara bergantian. Seorang pemain akan mendapatkan poin tanpa perlu memandang apakah didapat dari umpan servis sendiri atau tidak. Saat permainan mendapat skor 10 sama pada masing-masing pemain, maka pemain harus menang dengan 2 poin. Dalam posisi ini, umpan servis dilakukan 1 kali pada masing-masing pemain dan bergantian. Pada kompetisi atau permainan dilakukan sebanyak 5 atau 7 kali. Permainan masing-masing akan dimainkan saat pemain memperoleh kemenangan jumlah 3 permainan atau 4 permainan. Oke, dari peraturan tenis meja ini, silakan ada yang ingin bertanya atau sifatnya kita berdiskusi. Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya nanti. Ini hanya untuk semua atau hanya untuk tunggal atau hanya untuk ganda, Pak? Peraturan ini gitu. Apakah ada perbedaan skor antara permainan ganda dan permainan tunggal, Pak? Oke, kalau skor tidak ada perbedaan. Jadi dulu itu pernah ada game 21. Yang sekarang itu gamenya 11. Peraturan terbaru ya. Peraturan terbaru itu gamenya 11. Untuk yang servis itu 2 kali 1 orang servis. Kalau dulu kan pernah 5 kali ya. Nah, jadi itu peraturan lama. Jadi yang biasa sekarang itu yang dipertandingkan adalah gamenya itu 11, setnya itu mencari 3 kemenangan atau mencari 4 kemenangan. Kalau misalkan yang mencari 3 kemenangan, berarti dia 5 set. Kalau mencari 4 kemenangan, berarti dia 7 set. Ngerti maksudnya ya? Ngerti, Pak. Nah, jadi yang sering salah itu ketika kita bermain, yuk kita main tenis meja. Berapa set nih? 3 set. Nah, 3 set. Rupanya skornya 2-0, udah habis loh. Kok udah habis? Kan udah 2-0. Maksudnya 3 set itu mencari 3, berarti 5 set. Gitu. Banyak ya yang salah paham seperti itu ya kan? Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Sir, saya belum ngerti, Sir, maksudnya 3 set sama 5 set. Oke, jadi gini. Permainan tenis meja ini yang dimaksud dengan 5 set. 5 set berarti 5 babak. Dah. Memperoleh kemenangannya jika satu tim memperoleh menang sebanyak 3 set. 3-0. Skor besar ya. Satu set itu terdiri dari 11 poin. Oke, 11 poin.
Kemudian jika satu tim menang 3 set, berarti udah menang dia selama sebanyak 11 poin itu 3 kali, berarti udah 3 set kan. Maka tidak perlu dilanjutkan set keempat dan set kelima. Iya, Sir, ngerti, Sir. Nah, kalau misalkannya yang 7 set itu, berarti dia cuma butuh 4 kali kemenangan. Kalau misalnya dia udah sampai 4-0, maka tidak perlu dilakukan set kelima. Begitu. Jadi artinya maksimal ini, nak. 5 ini maksimal, 7 ini maksimal. Kalau misalkan skornya 2 sama, berarti harus ada set kelima. Kan kalau udah 2 sama, berarti udah 4 set, kan? Nah, berarti harus dibutuhkan set kelima, set penentu. Jadi skornya nanti akhirnya adalah 3-2. Kalau dijumlahkan, berarti kan permainan sudah mencapai 5 set. Itulah maka permainan ini dilakukan sebanyak 5 set atau 7 set. Tapi bukan berarti 5 set itu digunakan maksimal. Kalau misalkan yang sudah mendapat 3-0, otomatis dia sudah menang. Gitu. Kalau menggunakan pertandingan yang 5 set. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada nggak? Kalau tidak ada, kita akan simulasi ke permainannya ya. Oke, silakan perhatikan gambar di layar kalian. Ini adalah lapangan tenis meja. Ya, ini mejanya. Ya, seperti udah pernah praktek kita kan? Waktu kelas 10 kan? Udah, Sir. Oke, sudah. Kita bahas peraturannya. Kalau single 1-1, ya, kan jumlah poin maksimal adalah 11. Kalau single, untuk melakukan servis itu boleh dari lapangan manapun. Tengah boleh, kanan boleh, kiri boleh. Dengan catatan, bolanya harus mantul di lapangan sendiri, kemudian mantul di lapangan lawan. Baru dikembalikan oleh lawan dan permainan berlangsung. Kemudian perbedaannya dengan main ganda adalah ketika main ganda kan pasangan nih putra-putri maupun putra-putra maupun putri-putri. Servis harus dimulai dari kanan dan menyilang. Banyaknya servis tetap 2 kali masing-masing orang. Contoh, di sini si Monica, di sini ada saya. Karena kita pernah pasangan Monica ya, main tenis ya. Iya, Sir. Oh, berarti kami sudah kompak nih, pernah kami pasangan. Jadi si Monica di kiri, saya di kanan. Kita juara nggak kemarin Monica? Nggak tahu, Sir. Lupa, Sir. Oh lupa. Kalau nggak salah, nggak, Sir. Oh ya enggak ya. Berarti salah saya itu kalau nggak juara. Oke, si Monica sebelah kiri, saya sebelah kanan. Di sini lawannya ada si Mustaqim. Ada si Mustaqim sama siapa lagi? Siapa kira-kira Monica lawannya Monica? Aldi, Sir, Aldi. Oke, Aldi ya. Orang itu pasangan putra-putra ya. Oke, nggak apa-apa. Si Mustaqim dan si Aldi. Yang pertama kali servis adalah saya. Saya berada di posisi kanan. Saya servis ke Mustaqim sebanyak 2 kali. Ya, saya servis pertama disemes oleh Mustaqim. Mereka masuk bolanya, saya tidak dapat mengambil, maka yang poin adalah Mustaqim. Maka skornya adalah berapa Monica? 1-0, Sir. Salah lah. 0-1. Kenapa? Karena kan saya masih servis. Iya, Sir. Nah, 0-1. Kemudian saya servis kedua. Saya servis dikembalikan oleh Mustaqim. Saya smash. Saya smash. Seharusnya siapa yang saya servis dikembalikan oleh Mustaqim. Siapa yang mengambil bolanya? Saya, Sir. Oke, benar ya. Yang mengambil adalah si Monica. Jadi artinya bergantian cara mengambilnya. Tidak boleh setelah saya servis dikembalikan, saya lagi ngambil, tidak boleh.
Jadi harus bergantian. Di smash oleh si Monica, tidak dapat diambil oleh si Aldi. Maka siapa yang poin? Kita, Sir. Nah, yang poin kami ya. Jadi skornya adalah 1-1. Kemudian setelah saya sudah 2 kali melakukan servis, maka servisnya di over. Yang melakukan servis adalah gantian si Mustaqim. Kemudian saya yang setelah servis berpindah ke kiri, si Monica berpindah ke kanan. Maka si Mustaqim yang melakukan servis, si Monica yang Menerima, Sir. menerima servis. Oke, begitulah selanjutnya. Kira-kira ada pertanyaan? Ada, Nak? Udah Sir, paham semua berarti nih? untuk Oke, Sir, saya silakan. berarti untuk kalau misalnya penilaian skor itu yang megang bola dulu, Sir, hitungannya. Ya, benar. Hitungannya yang lakukan servis atau yang membawa bola. Yang dihitung ya. Untuk perhitungannya itu menggunakan rally point. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan, maka tim tersebut akan tim lawannya akan mendapatkan poin. Gitu. Oke, cukup jelas ya saya rasa ya. Nggak ada lagi atau saya yang bertanya nih ya. Saya mau tanya dulu sama si apa nih? Si Daeng lah dulu. Daeng ada Daeng? Daeng. Daeng Hadi. Mana ini si Daeng ini? Daeng. Oh, nggak ada si Daengnya. Mungkin dia lagi sibuk ya. Oke, sekarang saya tanya sama si Rizky Anwar lah dulu. Rizky Anwar, di mana posisi Rizky Anwar? Di sekolah, Sir. Di Sekolah. Berarti ready ya. Oke, saya mau tanya sama si Rizky Anwar dulu. Udah paham kan tentang peraturan yang saya jelaskan tadi? Paham-paham dikit, Sir. Oke, paham dikit. Oke, saya mau nanya. Kalau misalkannya saya servis di atas meja, ya, kemudian lawan saya mengambil bola, apakah itu termasuk pelanggaran atau permainan berlanjut? Boleh diulang, Sir? Ketika saya melakukan servis, namun saya melakukan servis itu bolanya berada di atas meja. Kemudian bola tidak saya lambungkan, kemudian saya melakukan servis, lalu dikembalikan bolanya oleh lawan saya. Pertanyaannya, apakah permainan berlangsung atau terjadinya foul? Berlangsung, Sir. Berlangsung. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi? Pelanggaran kayaknya, Sob. Kenapa pelanggaran? Pelanggaran, Sir, karena servisnya harus di Itu luar di belakang meja, meja, Sir. Sob. Di luar meja, Sob. Oke. Selanjutnya selain belakang meja, bolanya harus Dilambungkan, Sir. Lambungkan, Sob. Berarti foul ya, Rizky Anwar. Ketika melakukan servis itu tidak boleh bola di atas meja dan bola harus dilambungkan. Maka ketika terjadi seperti itu, saya dinyatakan foul dan lawan saya memperoleh poin. Gitu. Oke ya, Iya, Rizky Sir. Anwar ya, untuk teman-teman yang Iya, lain seperti itu. Oke, saya rasa kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini.
mudah-mudahan kalian sudah paham mengenai peraturan permainan tenis meja. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang strategi bertahan dan strategi menyerang dalam permainan tenis meja. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. Thank you, Terima sir. kasih, Sir.